Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Astopakartin NIM 1905121445 dari Prodi Sistem Informasi A Angkatan 2019 akan menyampaikan mengenai routing dinamik serta melakukan praktek. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam dari routing dinamik: 1. RIP atau Routing Information Protocol. 2. IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. 3. OSPF atau Open Sources Path First. 4. 8GRIP atau Enchanted Internal Gateway Routing Protocol. Yang kelima, BGP atau Border Gateway Protocol. RIP atau Routing Information Protocol. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga menciptakan RIP versi 2 atau RVC 2454. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Source Path First atau OSP dan protokol OC is. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIPing atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Cara kerja RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. 2. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. 4. Jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang kelima, root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Oke, kita ke praktikumnya sekarang. Yang pertama, kita buat simulasi seperti ini. Ini adalah simulasi kemarin, router statik, tapi yang membedakan ada di langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu di masing-masing router kita isi RIP-nya sesuai petunjuk. Seperti di router 1 12.12.12.12.0 yang otomatis akan berubah jadi 12.0.0.0. Sama juga seperti 13 yang selanjutnya yang berubah menjadi 13.0.0.0. Lalu 192.168.1.0. Di router kedua pun juga diisi sama persis seperti router pertama. Dan router ketiga RIP-nya diisi 13.0, 13.0, 13.0, 23.0, 23.0, 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, dan yang terakhir 43.0.0.0. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita
masukkan no auto summary pada setiap router yang ada. Dan juga version 2. Oke, agar konfigurasi kita tersimpan, maka kita masuk ke config, lalu ke setting, kita save. Oke, sudah tersave. Kita lakukan juga pada router yang lainnya juga. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mereset dan mereload seluruh konfigurasi device. Kita dapat melakukannya dengan ALTS atau dengan tombol power cycle device ini. Oke, langsung saja kita yes kan. Kita tunggu sampai hijau. Oke, sudah hijau. So IP route. Oke, muncul seperti yang ada di petunjuk. Lalu di router 2. Oke, muncul juga. Lalu di router 3. So IP route. Oke, jadi ketiga-tiganya muncul seperti yang ada di petunjuk. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke mode simulasi, terus edit filter. Oke, ICMP sudah. ICMP kita lakukan seperti kemarin, melakukan pengiriman simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke, langsung ke dari PC 1 langsung ke router, terus ke PC 2 dan langsung balik. Oke, pengiriman simple PDU dari PC 1 ke PC 2 sudah berhasil. Kita delete, langsung ke langkah selanjutnya. Pengiriman simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Jadi beda router. Oke, dari PC 1 langsung ke router 1, langsung ke router 2. Dari PC 1 langsung ke router 1, terus langsung ke router 2, terus ke PC 3. Oke, berhasil dan akan kembali.
Jika yang pertama itu gagal, itu berarti belum ditemukan IP atau ARP-nya. Oke, delete. Lalu pengiriman file PDU dari PC 1 ke server 1. Oke, langsung saja. Langsung ke router 1, dari router 1 ke router 3. Oke, belum lagi. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, terus langsung ke server 1 dan akan kembali. Oke, berhasil. Untuk yang lainnya kita skip langsung ke petunjuk nomor 8. Karena poin ke-7 sudah berhasil dilakukan semuanya, bakal lanjut ke poin ke-8 selanjutnya, yaitu kita kembali ke mode real time, lalu kita melakukan tracing. Yang pertama di PC 1, command prompt tracer 33.33.33.1. Oke, tracer complete. Lalu tracer 43.43.43.1. Oke, tracer complete. Lalu yang terakhir tracer 192.168.1.253. Oke, tracer complete juga. Kita lakukan pada PC yang lain. tiga tiga satu. Oh, lupa perintahnya. Tracer 33.33.33.1. Kita tracer complete. Lalu tracer 43.43.43.1. Oh, salah ketik. Tracer 43.43.43.1. Oke, tracer complete juga. Lalu sama, jadi di PC 2 ini sama seperti yang dilakukan pada PC 1. Tracer 192.168.1.253. Oke, tracer complete juga. Lalu kita ke PC 3. Oke, lalu kita ke PC 3. Oke, complete. Complete. Oke, complete juga. Jadi kita lanjutkan pada langkah ke-9. Langkah selanjutnya kita akan matikan jalur pada router ketiga. Kita off-kan dan kita tunggu 15-20 detik. Karena itu routing dynamic seharusnya bisa langsung berubah dari, misalnya dari pengiriman simple PDU dari PC 1 ke server 1, seharusnya melewati router 1 lalu ke router 3. Jadi bisa langsung dialihkan ke router 2 dulu baru router 3. Oke, sudah.
kita coba lakukan simulasi. Oh, tidak bisa. Oh, ininya salah. Kita remove dulu. 23.23.3.0. PC1 ke server 1. Oke, karena ini routing dinamik, jadi karena ini sudah di off kan jalurnya antara router 1 dan router 3, jadi pengiriman dari PC1 ke server 1 melewati router 2 dulu, lalu ke router 3, lalu ke server 1, lalu kembali. Oke, lalu kita coba ke server 2. Coba reset, belum menemukan ARP-nya. Oke, bisa. Dan ini akan kembali. Oke. Sekian materi yang dapat saya sampaikan serta praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.